kita sebetulnya masih menunggu satu peserta lagi ya. Lengkapnya ada 3 peserta, tapi tidak apa-apa, mungkin nanti menyusul untuk masuk. Kita mulai saja Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu guru hebat ini ya, yang mengikuti program Sekolah Penggerak sudah bergabung di kegiatan PIKON dalam rangka diklat dengan mode sinkronus ya. Nanti Bapak Ibu juga akan mengerjakan yang mode asinkronusnya. Baik, sebelum dimulai kegiatannya, marilah kita berdoa supaya diberi kelancaran dalam kegiatan pelatihan ini. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, Bapak Ibu, bagaimana pembelajaran hari kemarin terkait dengan mempelajari LMS dan juga sudah mulai melihat-lihat konsep pendidikan yang memerdekakan ya Bapak Ibu ya? Iya Pak. Apakah ada kendala? Sejauh ini enggak. Alhamdulillah tidak ada ya. Pak Sony, kaitannya dengan LMS itu Pak Sony. LMS. Gimana Bu Haja Ai? Gimana? Ya. Masalahnya apa? Untuk LMS ini perlu jaringan yang kuat ya untuk diklat ini ya, untuk Bintek ini, karena kalau tidak standar ini kita terlempar gitu ya. Oh iya, betul. Terlempar. Kemudian ini juga kita tuh harus ada harus ada laptop cadangan gitu ya, supaya nanti kalau kita bisa masuk lagi seperti baik, luar biasa ini usahanya Bu Haja Ai ya. Baik, terima kasih. Untuk memahami fitur-fitur atau menu-menu yang ada di sini. Betul. Memang ada pembelajaran secara mandiri ya Pak Sony. Iya, betul. Baik, hari pertama kemarin Bapak Ibu kan sudah mencoba berkenalan dengan LMS-nya, walaupun mungkin baru ya polanya, dengan pola merdeka ya Bapak Ibu ya. Ada R-nya 2 kali ya, merdeka. Nah, kemudian juga diisi konten sebetulnya itu hanya contoh saja ya, yang video Ki Hajar Dewantara. Nah, namun di hari kedua itu memang sudah masuk ke pembelajarannya. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk share screen dulu ya. Ya Pak. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu tayangannya? Sudah ya, saya slideshow aja. Nah, untuk kegiatan ini sebetulnya membahas apa yang sudah Bapak Ibu coba isi ya. Saya sudah melihat di LMS ternyata Bapak Ibu sudah mencoba untuk mengisi apa-apa yang diminta atau ditanyakan pada kegiatan asinkronus pada hari kemarin. Baik, di sini mungkin tidak semuanya. Untuk topik pendidikan yang memerdekakan yang akan kita bahas bersama dalam sinkronus hanya konsep pendidikan menurut Ki Hajar Bapak Ibu ya. Nah, nanti setelah kita sepakat dengan konsep pendidikan ini, Bapak Ibu diminta secara mandiri untuk menarik kesimpulan ya, untuk ditarik ke dalam konsep pendidikan yang memerdekakan. Durasi waktunya ini sekitar 20 menit Bapak Ibu. Tujuannya setelah mengikuti IHT ini, Bapak Ibu dapat menjelaskan konsep pendidikan yang memerdekakan. Dengan tujuan kecilnya, outputnya adalah kita persempit dulu di konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Baik Bapak Ibu mohon perhatikan dulu tayangan video berikut ini. Apakah terdengar suaranya Bapak Ibu, suara videonya? Terdengar. Terdengar, baik. Ini sebentar saja ya. Oh nggak ada ya di saya ya suaranya.
Baik, Bapak Ibu sudah menyimak tadi videonya ya? Dah. Baik, ini kita diskusi kelas dulu ya. Kira-kira apakah persamaan serta perbedaan pendidikan zaman kolonial dengan zaman sekarang? Silakan, siapa yang duluan? Boleh persamaannya dulu ya? Boleh? Boleh, silakan, silakan. Kalau zaman kolonial itu menuju merdeka ya. Kalau zaman sekarang ini adalah bagaimana kita memerdekakan pada proses pembelajaran kepada anak. Baik, luar biasa Bu Hajah Ai. Silakan Bapak Ibu yang lain untuk menambahkan. Persamaannya guru seolah menjadi sentral dari pembelajaran. Sentral pembelajaran. Belum seperti yang diharapkan bahwa pembelajaran pusat pada anak. Baik, persamaannya. Perbedaannya Pak Haji? Oke. Perbedaannya dulu guru menjadi sosok yang dihormati. Kalau sekarang guru itu seperti teman ya. Baik, gitu ya. Biasa. Terima kasih Pak Haji Dadang. Satu lagi Bu Hajah Asmaul, silahkan. Aja saya pertanyaan berikutnya Pak. Oh gitu. Saya lagi buat undangan. Oke, baik. Baik, terima kasih luar biasa ya jawaban atau sharing dari Bapak Ibu peserta ya. Memang benar ya. Kondisi zaman kolonial dan juga zaman sekarang itu ada yang masih samanya ya. Artinya zaman sekarang belum berkembang sesuai dengan harapan. Seperti tadi student center sebagian besar mungkin belum tercapai ya. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke diskusi. Ini diskusi kelompok ya Bapak Ibu ya. Ini ada kutipan dari Ki Hajar Dewantara ya, yang mengatakan bahwa pendidikan berhamba pada anak katanya. Nah, silahkan diskusikan dalam kelompok. Seperti apa contoh penerapan dari pernyataan Ki Hajar Dewantara tersebut untuk pendidikan di sekolah sekarang ini? Kira-kira seperti apa penerapannya? Ya, silahkan diskusi kelompok dulu. Waktunya sekitar 2 menit. Ya, sudah diskusinya. Siapa yang mau presentasi duluan, Bapak Ibu? Kelompok mana perwakilannya? Silakan. Kelompok 1. Boleh, kelompok silakan perwakilan kelompok 1. Oke, terima kasih. Mohon izin saya mewakili kelompok 1 bahwa pendidikan berhamba pada anak adalah pendidikan yang berorientasi pada perkembangan anak. Pendidikan yang berorientasi pada kebahagiaan anak. Kebahagiaan anak. Luar biasa ini. Ini dari kelompok 1. Ada tanggapan dari kelompok 2? Perwakilannya silahkan. Bahwa pendidikan ini adalah pendidikan berhamba pada anak adalah anak merupakan karakter yang unik ya. Luar biasa. Kemudian pendidikan berhamba pada anak pun merupakan. Halo? Iya, silakan Bu Hajah Ai, lanjut. Halo? Iya. Sudah cukup. Baik, luar biasa ya, menambahkan melengkapi dari kelompok 1.
Satu lagi perwakilan kelompok 3, silahkan. Tidak ketiduran kali. Oh iya, masih bekerja ini ya. Baik, tidak apa-apa, Ya. nanti lanjut ya. Ini untuk kegiatan berikutnya, ini sifatnya kelas ya. Duluan saja siapa yang mau duluan untuk memberikan tanggapan ini ya. Nah ini, Ki Hajar Dewantara menjelaskan mengenai tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bagaimana contoh penerapannya? Silakan, siapa yang duluan? Ayo, Ya. silakan. Ayo Bu Asma. Kelompok 1. Kelompok 1 tadi diketuai oleh Pak Haji Dadang ya, kelompok 2 Bu Hajah Ai, Haji kelompok Dadang. 3 Bu Hajah Asmaul. Kelompok mana yang duluan mau menanggapi nih? Bu Asma dulu deh. Pemikir Kelompok 3 dulu ya, kelompok 3. Halo kelompok 3. Satu contoh saja nih cukup ya. Baik, Oke, ini kelompok berapa? kelompok 1. Boleh kelompok 1. Baik, luar biasa nih kelompok 1 nih. Oke, tujuan pendidikan itu harus mempertimbangkan kondisi peserta didik. Ya, nah, artinya peserta didik menjadi tolok ukur dari keberhasilan pembelajaran. Contoh penerapannya bagaimana untuk kelompok 1 nih? Penerapannya kalau di sekolah, nah penerapannya di sekolah bahwa tujuan pendidikan atau tujuan pendidikan di sekolah itu mengarah pada kondisi peserta didik. Baik, luar biasa ya, penyesuaian tujuannya ya. Iya, penyesuaian tujuan. Baik, luar biasa nih. Baik, lanjut ini ke diskusi berikutnya. Iya. Nah, ini mungkin kelompok 3 nih, belum dapat jatah nih. Orang tani menanam padi misalnya dapat menuntun tumbuhnya padi, meskipun ia dapat memperbaiki pertumbuhan tanaman itu, ia tak dapat mengganti kodrat iradatnya. Misalnya tidak dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Selain itu, ia tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti halnya memelihara tanaman kedelai ataupun tanaman lainnya. Jadi anak itu memiliki kompetensi masing-masing. Contoh penerapannya kelompok 3, ayo. Satu contoh penerapannya dalam pembelajaran apa ya? Ayo, contohnya. Penerapannya di sekolah. Nah, apa Pak? Bantuin Pak. Boleh di kelas. Ya, boleh di saya sekolah. kelompok 1. Silakan. Penerapannya di sekolah. Boleh di kelas. Penerapannya itu pembelajaran bahwa kita ini sebagai fasilitator. Artinya kita harus melihat kondisi anak karena kondisi tergantung minatnya. Minatnya sebagai pemain voli kalau dipaksakan untuk bisa main sepak bola itu susah. Luar biasa. Baik. Bagaimana asesmennya ini? Apa kelompok 1 atau kelompok yang lain nih? Contoh asesmennya yang sesuai dengan pernyataan dari Ki Hajar tadi. Ayo, kelompok mana nih? Kelompok 2, kelompok 2. Perilaku ini. Perilaku ya, perilaku nantinya. Contohnya asesmen berupa asesmen apa? Ini ke bakat dan minat nantinya. Oke, luar biasa nih bakat dan minat. Kelompok 3 mau menambahkan? Sudah Pak, cukup. Cukup, baik, luar biasa nih. Kalau begitu, Bapak Ibu silahkan lakukan membuat konklusi ya atau kesimpulan dari 3 pernyataan Ki Hajar tadi. Dapat disimpulkan menurut Bapak Ibu dengan bahasa sendiri seperti apa konsep pendidikan menurut Ki Hajar. Silakan. Kelompok mana yang duluan nih? Ya, pendidikan itu adalah kelompok 1 ya. Silakan. Berusaha untuk memberikan layanan yang sewajarnya sesuai dengan kondisi peserta didik. Jadi demikian. Layanannya sesuai dengan kondisi peserta didik. Kelompok 2 ada tambahan?
pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang memberikan keleluasaannya kepada peserta didik untuk berpikir kritis, bernalar tingkat tinggi, kemudian dia bisa belajar mandiri. Kita kembali lagi ke profil pelajar Pancasila. Wah, luar biasa kelompok 2 ya, padahal belum dibahas secara lebih lanjut ya profil pelajar Pancasila itu sudah disebutkan, luar biasa. Terima kasih kelompok 2. Kelompok 3? Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu yaitu menjadikan pendidikan itu harus membuat manusia Indonesia memiliki sifat peka dalam budi pekerti. Luar biasa dibahas juga budi pekertinya. Baik. Itu konklusi menurut Bapak Ibu ya. Nah, ini memang sudah searah atau sejalan dengan konsep pendidikan yang memang digagas zaman dulu ya oleh Ki Hajar Dewantara, dan tampaknya relevan untuk kita terus wujudkan di masa sekarang. Baik, untuk menguatkan pemahaman kita, ini ada kuis ya, kuisnya. Sebutkan 3 kata kunci dari pendidikan menurut Ki Hajar. 3 kata saja, apa kata Bapak Ibu? Yang paling berkesan ya. Silakan, bebas ya, tidak ada yang salah ini ya. Yang pertama, orientasi. Yang pertama, orientasi politik. Yang kedua, bahagiakan. Yang ketiga, zamannya. Boleh menambahkan. Monggo. Baik, ya, kelompok 1, 2 dulu ya. Kelompok berapa lagi? Kelompok 3, silakan. Kelompok 3 dulu. Ya. 3 ajaran penting Ki Hajar itu yang pertama ing ngarsa sing tulodo, di depan memberikan pimpinan, ing madya bangun karso, di tengah memberikan pimpinan, tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan. Luar biasa ya. Nanti dari 3 kalimat tadi mungkin bisa diambil ada kata-kata kuncinya tadi ya. Kira-kira apa kata kuncinya? Cipta, rasa, karsa. Apa ya? Baik, luar biasa ini. Kelompok 2 mau menambahkan? Terima kasih. Kelompok 3 luar biasa ini. Kelompok 1 juga luar biasa. Itu pasalnya dari filosofis dari Pak Ki Hajar Dewantara seperti itu. 3 kata kuncinya itu. Baik, luar biasa. Baik, Bapak Ibu, untuk tugas mandirinya, Bapak Ibu, selanjutnya simak lagi video dengan judul Pendidikan Ki Hajar Dewantara ya. Itu lebih panjang durasinya. Itu ada penjelasan dari Bapak Dirjen GTK ya terkait dengan konsep pendidikan. Jadi kita akan menarik dari konsep Ki Hajar Dewantara ke konsep pendidikan yang memerdekakan. Kemudian juga untuk memperkuatnya, Bapak Ibu mohon mengkaji bahan ajar yaitu dasar-dasar pendidikan. Kemudian buat resumenya ya untuk memperkuat pemahaman Bapak Ibu dalam konsep pendidikan yang memerdekakan. Jangan lupa juga Pak Ibu mengerjakan sesi asinkronusnya ya, yaitu melengkapi mengenai profil pelajar Pancasila dan juga masuk ke struktur kurikulumnya seperti apa, Bapak Ibu ya. Baik, luar biasa. Terima kasih untuk kegiatan sinkronus hari ini. Dirasa cukup, Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan ini bisa menjadi insight ya atau wawasan baru bagi Bapak Ibu dan juga nanti ke depannya bisa menindaklanjuti dalam kerangka teknisnya yaitu dalam menyiapkan kurikulum operasional di satuan pendidikannya ya, atau nanti Bapak Ibu akan mengenal dengan istilah KOS itu ya. Baik Bapak Ibu, kita akhiri saja kegiatan sinkronus dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini masih ada waktu 2 menit. Bapak Ibu boleh mengomentari saja, ada komentar terkait dengan simulasi barusan. Silahkan. Bagus. Masukannya mungkin lebih ke masukan. Untuk disesuaikan dengan LMS-nya nggak apa-apa. Oh iya memang. Jadi memang ini hanya diambil 20 menit. Jadi tidak semua yang sinkronusnya itu dibahas. Terima kasih Bu Haja Ai masukannya. Ada lagi Pak Haji Dadang atau Bu Haja Asmaul? Sudah Pak, cukup. Bagus. Bagusnya, oke. Baik, kalau sudah kita akhiri ya untuk simulasi
ini yang sesi kedua ini. Terima kasih, kita bisa live Bapak Ibu, terima kasih. Kita live saja.